Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Elsa Fania Rafika Fatma, biasa dipanggil Elsa, dari Offering B, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang lensa tipis. Mungkin teman-teman familiar dengan kata lensa tipis ya, atau justru lensa saja, maka saya akan perkenalkan bahwa lensa ini sebenarnya ada dua jenis. Dari beberapa sumber ada yang menyebutkan tiga, yaitu lensa tipis, lensa tebal, dan juga ada yang namanya lensa gabungan. Tapi pada video kali ini, saya akan membahas singkat seputar lensa tipis. Apa sih lensa tipis itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang lensa tipis, berikut isi materi pada video kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan lensa tipis. Kemudian yang kedua ada diagram sinarnya. Mungkin kalau di materi cermin, teman-teman taunya sinar istimewa. Nah, ini sama, pada lensa juga ada 3 sinar istimewa yang setidaknya harus teman-teman kuasai. Kemudian ada kombinasi-kombinasinya. Apa maksud kombinasi? Yaitu seperti gabungan dua lensa. Yang ketiga, ada persamaan pada lensa tipis. Nanti pada persamaan ini akan memuat rumus-rumus yang berkaitan dengan lensa tipis. Dan yang keempat, yaitu soal dan pembahasannya. Ada contoh-contoh soal yang akan saya paparkan dan saya jelaskan dengan singkat. Dan yang terakhir yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya teman-teman ini paham ya, apa sih gunanya kita mempelajari lensa gitu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita dapat jumpai lensa itu di mana saja begitu. Oke, masuk materi yang pertama. Pertama ini gambar fenomena kaca pembesar yang diarahkan pada suatu objek. Dalam hal ini kalau di gambar sebelah kiri itu daun kering ya teman-teman. Nanti lama-kelamaan daun kering tersebut akan terbakar. Nah, mungkin teman-teman tahu atau pernah melakukan praktikum ini saat SD atau SMP ya. Jadi kaca pembesar ditaruh di bawah sinar matahari, kemudian ini yang dihasilkan, cahaya yang dihasilkan di sini terarah fokus pada satu titik. Yang mana ini diarahkan pada suatu objek, yaitu daun kering. Lama-kelamaan daun kering ini akan terbakar. Kenapa kok bisa? Mungkin teman-teman tahu, ya karena cahaya matahari ini panas ya, lama-kelamaan juga akan terbakar. Tapi yang menjadi fokus utama kita yaitu, ini cahaya yang dihasilkan kok fokus pada satu titik yang paling terang ini saja gitu. Itu karena ya ternyata kaca pembesar atau loop ini menggunakan salah satu jenis lensa, yaitu lensa cembung. Lensa cembung bersifat memfokuskan cahaya. Jadi cahaya ini difokuskan pada satu titik. Cahaya datang dibiaskan menuju satu titik yang disebut titik fokus. Maka dari itu ini kayak cahayanya ngumpul di satu ini ya. Karena intensitas cahaya yang berkumpul pada satu ini sangat tinggi, lama-kelamaan akan terbakar daun keringnya. Bisa juga digunakan kertas. Untuk teman-teman tahu hasilnya, benar nggak terbakar. Fenomena yang kedua, pasti teman-teman tidak asing dengan gambar sebelah kanan ini ya. Ada sekumpulan orang yang memanfaatkan proyektor untuk kegiatan pembelajaran baik di bangku perkuliahan maupun di tingkat sekolah ya, itu tidak asing menggunakan yang namanya bantuan proyektor, baik untuk guru menjelaskan maupun rekan kita yang ingin presentasi. Nah, ternyata proyektor ini juga memanfaatkan lensa, salah satunya lensa cembung.
lensa cembung digunakan untuk selain memfokuskan cahaya pada satu titik seperti fenomena kaca pembesar, lensa cembung ini juga bersifat memperbesar objek. Oleh karena itu saat presentasi ya, misalnya, banyak yang menggunakan proyektor untuk memperbesar tampilan layar yang sebelumnya kalau di laptop kan terbatas, sehingga teman-teman yang ada di belakang mungkin kesulitan untuk melihat. Digunakannya proyektor ini supaya tampilan di laptop tersebut bisa diperbesar dan teman-teman yang lain bisa melihat, tidak hanya yang bagian depan saja. Tuh. Oke, berikut inilah contoh ya, 2 contoh singkat tentang fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis. Kemudian, apa sih lensa tipis itu? Jadi, lensa tipis adalah lensa yang memiliki ketebalan jauh lebih kecil dibanding dengan jarak titik fokusnya. Secara umum, lensa tipis itu ada 2 jenis, yaitu lensa konvergen atau yang bentuknya cembung, dan lensa divergen yang bentuknya ini tipis di tengah-tengah. Sedangkan di ini ujung-ujungnya itu tebal. Berkebalikan dengan lensa konvergen yang di gambar A ini. Lensa konvergen ini teman-teman disebut juga lensa positif karena sifatnya yang mengumpulkan cahaya. Sedangkan lensa divergen yang gambar B ini adalah disebut lensa negatif karena cahaya yang dibiaskan ini menyebar. Nah, ini lihat, kalau ini kan cahaya datangnya tuh fokus langsung dibiaskan menuju satu titik. Seolah-olah ini titiknya di F2. Nah, ini juga sama, cahaya datang, dibiaskan, tapi hasil pembiasannya tuh menyebar. Sedangkan yang lensa konvergen atau cembung, itu hasil pembiasannya fokus pada satu titik. Jadi sudah paham ya perbedaannya? Terus kalau misal kita ini cahayanya nggak lurus seperti ini, Bu, tapi agak ke atas gini. Ya, agak ke atas gini. Apakah tetap akan di sini? Sebenarnya tetap jatuhnya di titik fokus ya. Tapi titik fokus ini nggak hanya di garis ini, teman-teman. Tapi juga bisa ini. Seperti ini. Lurus, tegak lurus, ini titik fokus. Nah, tegak lurus dengan titik fokus ini itu juga sama-sama jatuh, sama disebut jatuh di titik fokus, tapi bedanya ini titik fokus. Nah, yang di atas lurus dengan titik fokus ini namanya bidang fokus. Jadi sama saja, nanti jatuhnya juga di area bidang fokus tersebut. Next, kita membahas ini. Pertama kita bahas tentang lensa cembung dulu. Beserta nanti kita akan membahas juga sinar-sinar istimewanya. Nah, lensa cembung ini tidak hanya yang bentuknya seperti lensa biconvex ini aja ya teman-teman, tapi ada 3 macam. Yang pertama yaitu lensa double cembung atau bisa disebut biconvex, gambar yang sebelah kiri. Kemudian ada lensa cembung datar atau plan convex yang sebelah kirinya datar, kanannya ini cembung. Dan yang terakhir ada lensa cembung cekung atau convex concave. Ininya cembung, sebelah kiri ya, kirinya cembung, ini cekung. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Ini tentang diagram sinarnya. Jadi tadi kita sudah tahu 3 jenis dari lensa cembung. Sekarang kita akan bahas diagram sinar atau sinar-sinar istimewa di lensa cembung. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama yaitu, kita cermati kata-katanya ya, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Mana sumbu utama? Sumbu utama ini yang warna hitam ini ya, lurus ini. Kemudian dibiaskan menuju titik fokus. Jadi, sinar datangnya warna orange ini sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan menuju titik fokus atau F1 ini.
Kemudian sinar yang kedua adalah sinar datang yang berasal dari titik fokus. Jadi sinar datangnya ini itu dari titik fokus, bukan sejajar lagi, tapi dari sini langsung menuju titik fokus ini, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kalau tadi sinar datangnya yang sejajar dengan sumbu utama, kalau yang kedua ini sinar biasnya yang sejajar sumbu utama. Oke, dicermati terlebih dahulu. Nah, kemudian sinar yang terakhir, jenis sinar yang terakhir yaitu sinar datang menuju pusat lensa tidak dibiaskan atau langsung saja diteruskan. Ini sinarnya ini langsung menuju pusat lensa ini O ya. Nih langsung tidak dibiaskan, maksudnya langsung diteruskan. Kalau kita gabungkan tiga sinar tersebut seperti ini jadinya. Gambar yang bawah. Yang hijau ini objeknya atau bendanya. Kemudian kita pakai sinar yang pertama, yaitu sejajar sumbu utama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan menuju titik fokus. Sinar istimewa 2, sinar datang menuju titik fokus, dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang sinar istimewa ketiga, sinar datang langsung menuju pusat lensa dan tidak dibiaskan. Artinya langsung diteruskan saja. Tidak ada pembiasan di sinar ketiga ini. Untuk membentuk bayangannya ya teman-teman, pertemuan tiga sinar ini di bagian kanan ya, dari tempat saya, atau yang di sini ada tulisan image, gambarnya ada garis lurus putus-putus, inilah bayangan yang terbentuk. Titik pertemuan tiga sinar bias ini membentuk bayangan. Untuk membentuk, kita melukiskan agar terbentuk bayangan, sebenarnya cukup dengan dua sinar istimewa saja. Akan tetapi untuk memastikan digunakan sinar istimewa yang ketiga juga. Nah, sekarang kita bahas tentang lensa cekung. Sama halnya dengan lensa cembung, lensa cekung ini juga ada 3 macam, yaitu ada lensa bikonkav atau cekung, double cekung ya. Kemudian yang kedua ini apa? Plan, lurus, konkav. Konkav ini nama lain dari cekung ya. Jadi yang kedua ini namanya lensa cekung datar atau plan konkav. Dan yang terakhir ini ada lensa cekung cembung, konkav, konveks. Konkav cekung, konveks cembung. Jadi ini jenis-jenis lensa cekung. Tapi yang umum biasa kita gunakan itu lensa bikonkav ini ya kalau untuk soal-soal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak soal yang menggunakan lensa plan konkav ataupun konkav konveks. Untuk mengetahui nanti mana yang konkav, mana yang konveks, mana yang plan, sebelah mana, itu tinggal menuruti letak bendanya. Dilihat dari letak benda. Next. Nah, ini diagram sinar dari lensa cekung atau sinar istimewa dari lensa cekung. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan lensa cembung, tapi lensa cekung ini kalau menurut saya pribadi harus teliti. Karena banyak yang bisa lensa cembung tapi salah di lensa cekung. Langsung saja kita bahas ya. Untuk yang pertama yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, ini sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ingat, dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, pertama kalian gambar yang ini dulu, yang sejajar sumbu utama, terus kalian gunakan penggaris untuk yang ini, yang dibiaskannya, menuju titik fokus. Untuk yang
lensa yang sebelah sini, apa ini, kanan ya, itu tidak dengan garis putus-putus, karena memang ini hasil pembiasannya. Tapi yang menuju titik fokus, karena memang kata-katanya juga seolah-olah, maka ininya itu garis putus-putus. Jadi kalau di gambar penggaris, pertama gambar ininya dulu ya, sumbu utama, kemudian misal ini fokusnya, di sini fokusnya, kemudian gini garisnya, set. Tapi yang diputus ini putus-putus, setelah garis tengah dari lensa, baru kalian garis biasa tebal tanpa putus-putus. Begitupun untuk sinar istimewa yang kedua, sinar datang ini mengarah ke titik fokus semu di belakang lensa. Jadi ini sinar datang seolah-olah mengarah ke titik fokus ini. Sebenarnya mengarah memang, tapi ini garisnya putus-putus ya teman-teman yang di belakang lensa ini. Kemudian hasil pembiasan yaitu sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang menuju titik pusat akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ini sama seperti sinar istimewa yang ketiga di lensa cembung, juga tidak langsung saja dari ini, sinar datangnya langsung lurus menuju pusat lensa ya, lurus tanpa dibiaskan, maksudnya langsung nggak usah ada titik-titik dan sebagainya. Nah, ini yang gambar yang bawah, kalau seandainya 3 sinar tadi itu digabung menjadi 1. Nah, ini sinar istimewa yang pertama, lihat ya, sama ini juga titik-titik menuju titik fokus. Yang sinar kedua, seolah-olah mengarah ke titik fokus di belakang lensa ini, kemudian dibiaskannya sejajar dengan sumbu utama. Dan yang sinar istimewa ketiga, langsung saja menuju pusat lensa tanpa dibiaskan. Nah, selanjutnya kombinasi dari lensa tipis. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di sini saya akan membahas satu saja jenis kombinasi dari lensa tipis, yaitu lensa tipis ganda cembung atau konvergen ya. Jadi pada umumnya itu teman-teman, ketika cahaya melewati lebih dari satu lensa, maka akan didapatkan bayangan yang dibentuk oleh lensa pertama. Bayangan yang dibentuk oleh lensa pertama ini seakan-akan tunggal ya, memang satu gitu bayangannya. Dan bayangan yang dihasilkan oleh lensa pertama ini akan menjadi benda untuk lensa kedua, yang merupakan bayangan terakhir jika jumlah lensa ada 2. Biasa kalau ada 3, begitu pun seterusnya. Oke, kita perhatikan di gambar ya. Ini benda yang warna merah, paling kiri, itu dibiaskan dulu oleh lensa pertama. Kemudian, terbentuk bayangan yang ada di tengah-tengah ini, merah tengah-tengah mengarah ke bawah, atau terbalik. Bayangan dari hasil pembiasan lensa pertama ini kita gunakan untuk membentuk bayangan di lensa kedua. Ini bendanya. Jadi ini benda, menurut lensa 2, ini tuh benda, tapi menurut lensa 1 ini merupakan hasil bayangan dari benda 1 ini. Begitu. Nah, inilah bayangan akhir yang terbentuk di paling kanan. Oke, kita masuk ke topik ketiga, yaitu persamaan lensa cembung. Bentar ya. Nah. Belum. Nah, ini gambar dari lensa cembung yang sudah ada garis sinar-sinar istimewanya ya. Kita perhatikan. Segitiga yang pertama AFP, di sini yang warna biru tua. Mana? AFP. Ini itu sebangun dengan segitiga I aksen. Sehingga kalau kita tulis di rumus menjadi H objek per
F. Nah, ini HO merupakan apa? Tinggi dari bendanya, dan F adalah fokus. H objek per F sama dengan HI. HI ini H image atau H bayangan, tinggi bayangan per DI min F. DI apalagi? DI itu jarak bayangan, I image, pokoknya yang ada I itu berarti bayangan ya teman-teman. Kalau H tinggi, kalau D jarak bayangan, D kurangi fokus. Atau kalau kita tulis ini pindah ruas ya, HI per HO sama dengan DI per F, DI min F per F. Sampai sini dulu. Lalu kita fokus yaitu untuk segitiga AI aksen D. Yang warna biru muda. AI aksen D sebangun dengan ini yang sebelah apa ini? Kiri ya. O aksen A O. Ini segitiganya. Gini, set, set, set. Dengan demikian ya, sesuai dengan rumus ini, HI per HO sama dengan DI per DO. Nah, muncul DO. DO ini apa? DO itu jarak benda. Kalau DI jarak bayangan, DO jarak benda. Persamaan yang awal ini dimasukkan, persamaan ini, dari dua persamaan itu, kalau dimasukkan atau digabungkan menjadi DI per F min F per F sama dengan DI per DO atau DI per F min 1. Ini min 1 dari mana? Ini loh disamakan penyebutnya ya. DI min F per F ini sama dengan DI per F min F per F. Nah, min F per F ini sama dengan 1. Ya, seperti 1/1, 2/2 itu kan hasilnya juga 1. Nah, jadi ini ya. Atau DI per F sama dengan DI per DO plus 1. Ini min 1-nya kita pindah ruas ke kanan. Kemudian kedua ruas ini dibagi dengan DI. Kan ini banyak DI-DI-nya ya. Kalau dibagi dengan DI, dihasilkan 1 per F ini sama dengan 1 per DO plus 1 per DI. Ini satunya ini per DI karena dibagi dengan DI. Kalau ini menjadi DI per DI, jadi ya hapus ya, tinggal 1 per DO. DI per F, ini karena dibagi sama DI, DI-nya dicoret, tinggal 1 per F. Nah, ini keterangannya. Nah, rumus 1 per F sama dengan 1 per DO plus 1 per DI ini, itu rumus hubungan antara panjang fokus, jarak bayangan, dan jarak benda pada lensa cembung. Kalau lensa cekung, nah seperti ini ya, kalau lensa cekung itu sebenarnya rumusnya mirip-mirip, tapi cara mencarinya itu berbeda. Cara penurunan rumusnya itu berbeda segitiga gitu. Nah, ini analisis persamaan dapat dilakukan dengan 2 perbandingan segitiga sebangun. Sama-sama membandingkan 2 segitiga sebangun. Mulai dari ini segitiganya CFO yang merah titik-titik ini sampai ke pusat sebangun dengan DFE. Mana D? Ini DFE. Dengan demikian didapatkan HI per F min DI sama dengan HO per F, atau dipindah ruas lagi ya, HI per HO sama dengan F min DI per F. Kedua perbandingan segitiga DOE sebangun dengan POA. Nah, ada segitiga lagi yang sebangun, yaitu DOE sebangun dengan POA. Dapatkan bahwa HI per HO sama dengan DI per DO. Nah, lalu dimasukkan kedua persamaan tadi,
Jadi DI per DO sama dengan F min DI per F, sama seperti pada persamaan lensa cembung ya. Jadi seperti ini. Sama dengan, nah ini bedanya, kalau yang F min DI tadi itu di sebelah kiri, kalau di lensa cekung itu sebelah kanan. Jadi 1 min DI per F, atau min DI per F sama dengan DI per DO min 1. Masing-masing dibagi dengan SI ini sama dengan DI ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia biasanya kita simbolkan dengan SI, tapi kalau dengan buku referensi yang berbahasa Inggris, jarak image, jarak bayangan, itu biasa disimbolkan dengan DI. Maka hasilnya menjadi min 1 per F sama dengan 1 per DO min 1 per DI. Nah, bedanya ini ada di 1 per F-nya itu minus. Ini sama ya, ini merupakan rumus hubungan antara panjang fokus dengan jarak benda dan jarak bayangan. Selain rumus ini, baik pada lensa cekung maupun lensa cembung, ada juga yang namanya rumus perbesaran lateral. Pada kedua lensa sama, rumusnya yaitu M sama dengan HI per HO sama dengan minus DI per DO. Kemudian ada lagi kalau untuk lensa, yaitu rumus yang menghubungkan panjang fokus dengan radius kelengkungan dua permukaan lensa. Kalau yang 1 per F sama dengan 1 per DO min 1 per DI adalah hubungannya panjang fokus dengan jarak bayangan dan jarak benda. Kalau yang 1 per F sama dengan N min 1, buka kurung kali 1 per R1 plus 1 per R2 ini adalah panjang fokus dengan hubungannya dengan radius kelengkungan atau disimbolkan dengan R. Lalu rumus terakhir yang akan kita pelajari yaitu rumus daya lensa atau kekuatan lensa. Rumusnya P sama dengan 1 per fokus, panjang fokus. Kalau F-nya kecil itu panjang fokus ya, kalau F-nya besar itu titik fokus. Bedanya apa, Bu? Maaf, maksudnya teman-teman perbedaannya itu kalau yang F besar itu benar-benar di titik fokusnya. Kalau yang F kecil itu panjang dari pusat lensa menuju ke titik fokus tadi. Itu disebut F kecil atau panjang fokus. Begitu. Nah, yang paling penting setelah kita mempelajari rumus-rumus tersebut, kita harus paham makna tanda-tandanya. Yang pertama, apabila panjang fokus atau F kecilnya positif, itu untuk lensa konvergen. Dan nilainya akan negatif untuk lensa divergen. Divergen ini cekung. Yang kedua, jarak benda positif jika berada di sisi lensa yang sama dengan datangnya cahaya. Selain itu negatif. Maksudnya apa? Jarak bayangan positif jika berada di sisi lensa yang sama. Misal datangnya cahaya dari sebelah kanan, maka bendanya ini akan positif kalau sama-sama di sebelah kanan. Kalau ternyata bendanya ada di sebelah kiri dari lensa, itu negatif. Yang ketiga, jarak bayangan positif jika berada di sisi lensa yang berlawanan dengan arah datangnya cahaya. Nah, ini kalau benda yang sisinya sama dengan datangnya cahaya itu positif, kalau jarak bayangan berkebalikan. Jarak bayangannya akan positif apabila berada di sisi lensa yang berlawanan dengan arah datangnya cahaya. Misal arah datangnya cahaya dari sisi kiri, maka benda ada di sisi kanan. Itu positif. Jika berada di sisi yang sama-sama sebelah kiri, maka DI atau jarak bayangannya itu negatif. Bisa juga kita katakan secara ekuivalen, jarak bayangan itu positif untuk bayangan yang nyata, atau di sisi yang berlawanan dengan arah datangnya cahaya, dan negatif untuk bayangan maya. Yang keempat, tinggi bayangan positif jika bayangan tegak, dan negatif
jika bayangannya terbalik relatif terhadap benda. Tapi ya teman-teman, HO atau tinggi bayangan objek itu selalu diambil tegak dan positif. Jadi lurus ini, tegak dan positif. Berarti sama dengan arah datangnya cahaya. Ini yang perlu diingat-ingat. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama ya. Kita baca pelan-pelan. Di mana posisi dan berapa ukuran bayangan daun setinggi 7,6 cm yang diletakkan 1 meter dari lensa kamera dengan panjang fokus plus 50,0 mm. Nah, ini lihat bayangan. Ditanya ini posisi dan ukuran bayangan ya. Ini daunnya ada di sebelah kiri daun. Dan bayangan terbentuk, image ini bayangan terbentuk di sisi kanan. Kalau menurut perjanjian tanda nanti berarti hasilnya positif. Ya, kita hitung saja dulu. Ya, di sini ada clue lensa kamera. Ingat ya, lensa kamera itu lensa konvergen atau lensa cembung. Lensa cembung itu positif. Nah, makanya panjang fokus di sini plus 50. Dari plus panjang fokus plus 50 kita tahu bahwa ini itu lensa cembung. Kita tulis dulu, diketahui F sama dengan plus 50 mm, atau kalau kita jadikan cm ya, karena memang semua jadi gambar juga ini kita jadikan cm untuk mempermudah perhitungan. Dengan D objeknya 1 meter atau 100 cm dan tinggi objek atau HO 7,6 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu posisi bayangan. Posisi bayangan itu berarti DI atau jarak bayangan. Dan berapa ukuran? Kalau menanyakan berapa ukuran itu berarti ditanyakan perbesaran. Ya, di sini yang ditanyakan ukuran itu P, perbesaran. Kita jawab untuk yang pertama. Kalau untuk mencari DI, ini tuh yang ada rumus-rumus DI tentang berarti pakai persamaan hubungan panjang fokus dengan jarak objek dan jarak bayangan. Ini rumusnya. 1 per DI sama dengan 1 per F min 1 per DO. Langsung masukkan saja teman-teman. 1 per DI-nya tadi. Maaf, ini 1 per DI. Nah ini 1 per F. 1 per F itu 1 per 5 dikurangi 1 per DO. DO-nya 100 cm. 1 per 100. Didapatkan hasil yaitu 19 per 100 cm. Tapi ini itu masih 1 per DI. Yang kita cari yaitu DI. Berarti tinggal kita balik saja bersama hasil terakhirnya ini. Menjadi DI sama dengan 100 cm per 19,0. Dapatkan hasil 5,26 cm. Nah, hasil DI ini positif. Artinya sesuai dengan perjanjian tanda, bayangan terbentuk di belakang lensa atau bersifat nyata. Kemudian yang B, perbesaran bendanya. Maaf. Rumusnya M sama dengan min DI per DO. Ini kita ke ini dulu ya, karena yang diketahui, yang sudah diketahui itu nilai DI dan DO. Kenapa nggak langsung H saja? Itu akan rumit, karena nggak semua nilainya diketahui. Tinggal dimasukkan nilai DI itu 5,26 cm per DO 100 didapatkan minus 0,0526 atau 0,05253 sama cm. Karena yang ditanya itu juga ini sudah untuk ukurannya. Ini sudah ukuran dari atau perbesaran bendanya, tapi untuk pasti nilai HI itu ini M dikali HO.
didapatkan hasil 0,40 cm. Yang berarti apa? Bayangannya ini terbalik. Kenapa? Karena tinggi bayangannya negatif. Sebenarnya dari hasil perbesaran biasa sebelum kita mencari HI ini sudah diketahui juga ya, bayangannya ini terbalik. Tapi untuk mengetahui sesuai dengan perjanjian tanda, kita harus tahu tinggi bayangan. Karena pada perjanjian tanda tadi itu yang dibahas kan tinggi bayangan, bukan perbesarannya. Untuk mengetahui bayangan terbalik atau enggak. Tapi sebenarnya di berbagai referensi yang yang saya tidak cantumkan di sini yaitu bahwa nilai perbesaran itu juga bisa menentukan bayangannya terbalik atau enggak. Sama dengan aturannya HI. Kalau tinggi bayangannya negatif berarti terbalik, kalau tinggi bayangannya positif berarti tegak lurus. Tegak ya. Oke, sekarang nomor 2. Di mana seekor serangga harus diletakkan agar lensa divergen, lensa negatif atau lensa cekung, dengan panjang fokus 25 cm membentuk bayangan maya yang terletak 20 cm dari lensa di sisi yang sama dengan benda. Ini harus teliti ya teman-teman. Kita tulis dulu diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang diketahui ini panjang fokus. Minus 25. Ingat, lensa divergen, panjang fokusnya negatif. Kemudian membentuk bayangan maya. Aturan dari bayangan ini bersifat maya atau tidak kalau di perjanjian tanda ya, itu berarti bendanya berada di sisi yang sama dengan datangnya cahaya. Maka DI juga bernilai negatif. Ditanya itu DO atau jarak objek. Di mana seekor serangga? Serangganya. Biar nanti bayangan yang dihasilkan itu bersifat maya, di mana harusnya letak serangga. Begitu. Sama kita gunakan hubungan rumus ini, hubungan panjang fokus dengan DO dan DI, yaitu 1/DO sama dengan 1/F minus 1/DI. Sama dengan 1/-25 cm dikurangi 1/20 cm, didapatkan hasil 1/100 cm. Ini masih 1/DO, kalau mau mencari DO tinggal dibalik. 100/1, didapatkan jarak objek atau jarak benda, dalam hal ini serangga, harus 100 cm dari lensanya untuk membentuk bayangan yang nantinya bersifat maya. Ini gambarnya ada di sebelah kanan. Ini bendanya. O, objek yang kecil ini, yang tanda panah kecil mengarah ke atas, kemudian bayangan yang dihasilkan ini yang tanda putus-putus ini. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk soal nomor 3. Soalnya yaitu sebuah benda diletakkan 60 cm di depan 2 buah lensa konvergen. Jika focal point atau titik fokus dari lensa, panjang titik fokus dari lensa masing-masing f1 20 dan f2 sama dengan 25 cm, yang terpisah sejauh 80 cm, maka tentukan jarak dan perbesaran bayangannya. Ini untuk gambar lensanya ya, diagram gambarnya di bawah ini. Nah, soal yang nomor 3 ini merupakan materi kombinasi lensa, mana diketahui dari soal F1-nya 20 cm, kita tulis F2 25 cm, D objek ini, sebuah benda diletakkan 60 cm ya, DO 60 cm,
Dan DI aksen, di sini saya kasih aksen untuk mengetahui bahwa ini tuh bayangan yang pertama. Jarak bayangan di lensa pertama di sini. Di tengah-tengah dua lensa itu. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu untuk yang awal ini ya, lensa awal itu ya DI aksennya dan perbesaran. Jarak dan perbesaran. Dijawab pakai rumus yang pertama kali kita bahas tadi. 1/f. Iya, ini lensa konvergen ya, jadi teman-teman ini positif. Karena lensanya konvergen. 1/f sama dengan 1/do plus 1/di aksen. Kita pindah ruas, menjadi 1/di aksen sama dengan 1/f minus 1/do. Langsung masukkan 1/f1-nya itu 20 cm, minus 1/60 cm, sama dengan 1/30 cm. Kita balik untuk mengetahui nilai DI-nya, yaitu 30/1 sama dengan 30 cm. Jadi, jarak bayangan di lensa pertama adalah 30 cm. Yang mana, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bayangan yang terbentuk di lensa pertama ini akan menjadi benda untuk lensa kedua. Lalu perbesaran bendanya, kita pakai rumus M sama dengan min DI aksen per DO sama dengan minus 30 yang sudah kita dapatkan barusan, per 60 cm, didapatkan minus 0,5 cm. Kalau minus, perjanjian tanda. Kalau perbesaran minus berarti bayangannya ini terbalik. Tapi kalau positif, bayangannya tegak. Oke. Nah, jadi sifat bayangan yang terbentuk di lensa pertama adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nyata ini karena hasilnya juga tadi positif ya. Jarak bayangannya terbentuk di belakang lensa, nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, perlu diperhatikan jarak 30 cm ini, seperti yang saya bahas barusan, menjadi jarak benda di belakang lensa pertama, atau DO. Karena jarak antar lensa terpisah sejauh D sama dengan 80 cm, sehingga bayangan pertama ini akan menjadi benda di lensa kedua. Jarak ini dari lensa 2 kita sebut DO aksen. Karena kalau DO saja tadi kan jarak objek di lensa pertama, kalau DO aksen ini jarak objek di lensa yang kedua. Dengan jarak, kita cari jarak DO ini, yaitu dengan rumus ini D sama dengan DO plus DO aksen. D ini jarak antar dua lensa, yaitu 80, sama dengan DO. DO ini jarak benda pertama tadi, maksud ya, 30 cm plus DO aksen. Didapatkan DO aksennya itu 50 cm. Iya, DO yang 30 cm ini jarak benda dari lensa pertama tadi ya. Jarak bayangan maksudnya. Yang mana kalau dalam kasus lensa 2 ini menjadi jarak objek. Nah, untuk ini berarti jarak bayang atau jarak benda ya, jarak benda ini untuk yang benda di tengah-tengah ini ke pusat lensa 2 adalah 50 cm. Kita sudah ketemukan. Sekarang perbesarannya. Perbesarannya sama rumusnya, yaitu M sama dengan DI aksen 2 per DO aksen sama dengan minus 50 per 50 sama dengan minus 1. DO-nya ini kan 50.
Lalu untuk mengetahui perbesaran dari bayangan terakhir ini, ada rumus M total, sama dengan perbesaran awal dikali perbesaran akhir. Yang mana perbesaran awalnya itu minus 0,5 dikali perbesaran akhir yang ini tadi minus 1. Hasilnya plus 0,5. Hasil plus ini menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk tegak. Oleh karena itu, sifat bayangannya yaitu nyata, sama besar dengan bayangan pertama. Ini ukurannya itu, bayangan terakhir yang terbentuk ukurannya sama dengan bayangan pertama yang terbentuk di lensa pertama. Ukurannya sama besar. Tetapi kalau dengan benda yang pertama ini, di lensa pertama yang paling kiri, itu ukurannya diperkecil ya jadinya. Dan tegak. Mengarah ke atas. Gitu. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir. Lensa konveks konkav terbuat dari kaca dengan N indeks bias 1,50. Radius kelengkungan permukaan cembung adalah 22 cm. Permukaan sisi kanannya, sisi kanan ini cekung dengan radius kelengkungan 46 meter. Berapa panjang fokusnya? Yang ditanya itu berapa panjang fokus. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi saat menjelaskan macam-macam lensa ya, yang digunakan itu tidak hanya lensa bikonkav saja atau bikonveks saja, tetapi di soal terkadang yang menggunakan kombinasi lensa konveks konkav ini atau lensa cembung cekung ya. Nah, inilah salah satu contoh soalnya. Diketahui R1 ini menggunakan R1 ini pusat kelengkungan dari lensa yang pertama 0,22 meter, atau kita jadikan meter karena radius kelengkungannya biar memang satuannya harus meter ya sebenarnya. Kemudian R2 itu minus 46 cm. Kenapa minus? Karena pusat kelengkungan 2 ini cerminnya cekung. Sisi kanan ini cerminnya cekung, ini cembung. Ini cembung, ini cekung. Cekung itu negatif ya teman-teman. Nama lain dari kita sebut kalau cermin cekung itu cermin negatif. Dengan indeks bias N sama dengan mana ini? N sama dengan 1,50. Yang ditanyakan itu panjang fokus atau F kecil. Kita jawab. Rumusnya pakai rumus hubungan panjang fokus dengan pusat kelengkungan. Dua pusat kelengkungan lensa, yaitu 1 per F sama dengan N min 1. Min 1 ini sebenarnya N1, N2 per N1 gitu loh. 1 ini indeks bias dari udara, dikali buka kurung 1 per R1 plus 1 per R2. Dari gambar ini sudah kita ketahui, dan dari soal juga, bahwa indeks bias kaca itu 1,5 dikurangi indeks bias udara 1 dikali dengan 1 per R1-nya 0,22 meter, itu lensa cembung. Ini kan positif kok jadi negatif, karena 0,46 ini negatif ya teman-teman. Jadi sama saja nanti positif dikali negatif kan negatif. Jadi 1 per 0,46. Sama saja. Sama dengan 1,19 per meter. Ingat, ini bukan meter, tapi per meter. Maka F sama dengan 1 per 1,19 per meter. Sama dengan 0,8 meter. Hasil F-nya ini ternyata positif ya. Kalau fokus
panjang fokus positif berarti tergolong dari lensa konvergen atau lensa cembung. Oleh karena itu, kalau teman-teman masih ingat di awal tadi, lensa konveks konkav ini merupakan salah satu dari jenis lensa konvergen. Dan pada soal terbukti, kenapa bisa lensa konveks konkav ini tergolong lensa konvergen? Karena setelah dihitung, memang panjang fokusnya positif. Sesuai dengan perjanjian tanda, kalau panjang fokusnya positif memang merupakan tergolong lensa konvergen. Nah, sebenarnya yang ditanyakan kan hanya panjang fokus. Tetapi dari panjang fokus ini kita bisa mencari daya lensa atau kekuatan lensa atau P. Yaitu rumusnya P itu 1 per F. F kecil sama dengan 1 per 0,4 didapatkan hasilnya 1,2 D dioptri. Satuan dari kekuatan lensa. Nah, ini tadi contoh soal yang terakhir ya. Next, wah, langsung ke penerapan penerapan lensa tipis maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjumpai lensa tipis ini pada apa saja gitu. Bisa digunakan untuk benda-benda apa saja. Nah, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari lensa tipis itu ada di salah satunya digunakan untuk lensa kamera. Ininya, nih. Mana tadi ada di soal yaitu lensa kamera itu lensa cembung atau konvergen. Kemudian proyektor juga konvergen lensanya. Nah, kemudian ada mikroskop, ada teleskop. Kalau mikroskop untuk menzoom benda-benda kecil, kalau teleskop mendekatkan benda yang jauh. Jadi kelihatan jelas sekali. Biasanya teleskop ini kan untuk astronomi ya, melihat benda-benda luar angkasa yang jauh. Nah, kemudian ada kacamata untuk teman-teman yang berkacamata seperti saya juga. Ini kacamata ini juga salah satu penerapan dari lensa tipis. Dan ini ada loop juga ya, yang seperti fenomena awal kita bahas tadi, atau kaca pembesar itu menggunakan lensa cembung. Oke, itu tadi pembahasan materi yang bisa saya sampaikan mengenai lensa tipis. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur kata maupun konsep yang saya sampaikan. Mohon koreksinya karena saya juga sama-sama belajar, masih tahap belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.